Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setelah 30 hari menjalani puasa Ramadan, kita akan bertemu dengan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Seluruh umat muslim riang dan gembira menyambut hari tersebut. Senyuman akan menghiasi setiap wajah umat muslim. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan di hari raya. Bersilaturahmi dengan saudara atau tetangga terdekat menjadi salah satu kegiatan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan begitu kita akan mempererat hubungan kembali dengan mereka. Di setiap negara pasti mempunyai tradisi lebaran yang berbeda-beda. Seperti halnya di Arab Saudi, mereka melakukan pertunjukan seni untuk meramaikan suasana hari raya tersebut. Lalu di Turki, orang-orang berkumpul pada satu festival dan saling bersilaturahmi di sana. Suasana yang dihadirkan pada hari lebaran sangat hangat dan bersahaja. Di Indonesia sendiri juga memiliki tradisi unik yang biasa dilakukan oleh masyarakat saat hari raya tiba. Lalu apa sajakah tradisi lebaran yang hanya ada di Indonesia, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut fakta unik 7 tradisi lebaran Idul Fitri yang hanya ada di Indonesia, versi dari Magenta Islam. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, tidak hanya 1 atau 2 saja, tetapi ribuan pulau menjadi wilayah resmi di Indonesia. Hal ini sahabat beriman menyebabkan banyak anak desa atau pulau terpencil yang melakukan perjalanan atau merantau ke kota besar untuk mengadu nasib mereka dan mencari rejeki di sana. Mereka terpisah jauh oleh keluarga dan tidak tahu kapan bisa kembali ke kampung halamannya. Hari Raya Lebaran merupakan salah satu momen untuk mereka mudik. Tradisi mudik sendiri adalah tradisi untuk perantau kembali ke kampung halaman mereka. Bertahun-tahun jauh dari keluarga pasti memendam rasa kerinduan yang luar biasa. Masyarakat Indonesia melakukan segala cara untuk bisa kembali ke kampung halamannya dan merayakan Lebaran di sana. Semua alat transportasi dari via darat, laut, dan udara akan penuh sesak saat mendekati Lebaran. Hal ini pun masih terjadi hingga saat ini. Daerah perkotaan akan terasa seperti kota mati saat hari raya tiba, karena para penghuni yang biasa bekerja atau menetap di sana pulang ke kampung halamannya. Tercatat puluhan juta orang setiap tahunnya melaksanakan mudik. Namun tahun ini menjadi sangat berat ya, karena pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia melarang untuk melaksanakan tradisi tersebut dengan tujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Sehingga tahun ini, para perantau hanya bisa menahan rindu dalam hati mereka. Mari kita sebagai teman atau saudara menghibur hati mereka yang sedang dilanda kerinduan dan kesedihan yang amat dalam, karena saat Lebaran nanti tidak bisa berjumpa dengan keluarga di rumah. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Halal bihalal merupakan tradisi wajib yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat Lebaran. Biasanya sahabat beriman, mereka akan mengunjungi tetangga terdekat dan sanak saudara. Selain melepas rindu dan mempererat tali silaturahmi, mereka juga saling bermaaf-maafan. Mohon maaf atas segala perbuatan dan atau kata-kata yang tidak sengaja terlontar, agar hati keduanya kembali ke fitri atau menjadi bersih. Begitu juga di keluarga, sang anak akan meminta maaf kepada para orang tua. Hal ini pun menjadi momen yang mengharukan di mana sang anak akan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang pemaaf, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134.
tepat di hari Lebaran. Pada hari Lebaran tidak ketinggalan makanan khas yang selalu disajikan untuk para tamu dan keluarga. Salah satu makanan yang wajib ada di meja makan adalah ketupat. Makanan ini terbuat dari beras yang direbus dan dibungkus dengan janur yang telah dianyam berbentuk segi empat. Biasanya disertai oleh opor, rendang atau sambal goreng ati. Ternyata ketupat sendiri mempunyai makna dan alasan disajikan saat Lebaran. Ketupat bentuknya adalah persegi empat yang melambangkan arah kiblat dan kemenangan umat Islam yang sempurna. Lalu anyaman ketupat melambangkan keharusan masyarakat untuk bersilaturahmi. Bahan membuat ketupat yaitu janur yang memiliki arti hati nurani manusia. Sementara beras yang menjadi isinya menyimpan makna kesucian hati dan kebersihan hati saat hari raya Idul Fitri. Bahkan orang Jawa pun mengatakan ketupat adalah ngaturaken lepat. Bagi-bagi THR. THR adalah tunjangan hari raya yang biasa diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya. Hal ini sahabat beriman merupakan bonus hari raya Lebaran yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Biasanya akan mendapatkan 1 kali gaji atau bahkan lebih. Namun di dalam lingkungan masyarakat, bagi THR pun juga terjadi. Biasanya anak remaja yang sudah bekerja akan dimintai hal tersebut dan memberikan uang kepada anak-anak yang lebih kecil yang ada di lingkungan mereka. Begitu juga sanak saudara yang masih kecil. Hal ini pun menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu karena anak-anak tersebut akan mendapatkan rezeki untuk menambahkan uang jajan mereka. Bahkan banyak yang memperebutkan ini dan menjadi hal yang lucu saat Lebaran tiba. Sudah menjadi hal yang wajar ya jika kita mempunyai rezeki di hari raya lalu menyisihkan sedikit untuk membuat hati saudara atau tetangga kita merasa bahagia. Pernahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Atau mungkin malah kalian menerimanya di hari Lebaran? Berziarah kubur. Pada hari raya Lebaran, masyarakat Indonesia biasa menyempatkan diri untuk berziarah ke makam sanak keluarga yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin juga mengirim doa kepada orang tua keluarga yang sudah di alam barzah sana. Hati akan terasa sepi jika merayakan Lebaran tanpa sanak saudara atau orang tua yang biasa hadir dalam kehidupan kita. Ternyata sudah menjemput ajalnya. Dari berziarah kubur ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena dengan melakukan hal tersebut kita akan selalu mengingat kematian dan membuat kita terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT untuk bekal di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya pernah melarang kamu berziarah, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Memakai baju baru. Memakai baju baru merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat Lebaran tiba. Mereka biasanya akan membeli baju baru untuk dipakai di hari raya. Beberapa hari sebelum Lebaran, mal pun akan memberikan diskon yang besar-besaran untuk menarik minat para konsumen agar membeli baju baru. Hal ini pun disambut dengan sangat baik, sehingga beberapa hari sebelum Lebaran mal dan pasar akan selalu ramai dengan pengunjung yang mencari bahan makanan atau baju baru untuk digunakan saat Lebaran tiba. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi setiap tahunnya. Sebenarnya sahabat beriman, hal ini tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi mereka hanya ingin berpenampilan sebaik mungkin di hari yang spesial untuk umat Islam tersebut. Makanan khas hari raya. Selain ketupat, pada hari raya Idul Fitri, setiap rumah juga menyediakan makanan khas Lebaran yang akan disantap para tamu yang datang untuk halal bihalal. Biasanya kue-kue, kering, kecil, dan juga biskuit selalu ada. Kue tersebut terdiri dari nastar, putih salju,
dodol, kue lidah kucing, dan kue biji ketapang. Setiap daerah mempunyai kue yang berbeda-beda, tetapi setiap rumah pasti menyediakan makanan ringan untuk disantap para tamunya. Hal ini membuat saat halal bihalal menjadi lebih cair suasananya dan membuat suasana semakin hangat dan akrab saja. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian juga mengalaminya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.